sebenarnya mah kan ini tuh awalnya hobi gitu, syukur-syukur kedepannya gitu dari hobi itu bisa menghasilkan, mungkin tak bisa jadi jual beli domba tangkas lah istilahnya, cukup itu juga cukup lah karena emang pure hobi lah, suka gitu. Makanya ikhlas lah mau keluar uang berapapun gitu untuk pakan domba mah gitu, karena udah tujuannya hobi gitu. Tapi untuk ntar kedepannya bisa jual beli ya alhamdulillah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di channel Hiji TV nih teman-teman. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu dan makin dilancarkan rezekinya ya teman-teman. Nah sekarang kali ini kita lagi berada di mana ini ya? Sekarang kita berada di Bandung ini ya? Ya di Bandung. Nah di Bandung teman-teman. Ya mudah-mudahan dengan hadirnya channel Hiji TV ini bersilaturahmi ke sini, mudah-mudahan bisa menjadi channel referensi dan inspirasi dan pusat ilmu buat teman-teman seputar peternakan. Ini kita langsung aja bersama si Anya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Baik, alhamdulillah. Mungkin lebih lanjut ke videonya boleh diperkenalkan terlebih dahulu sama lokasinya ini di mana nih Lokasi mah di kota Bandung. Ini teh kalau dari tol Pasteur mah kurang lebih 2 km lah. Iya. Kalau nama saya pribadi Ibe, mungkin untuk lokasi kandang di Sarijadi. Sarijadi. Ya. Oh, ini PDP apa nih ya? PDP semang ini teh nggak PDP sebenarnya teh cuman seur nu naros kami teh iya we PDP teh nami PDP na samikeun sareng ieu lah perusahaan kecil-kecilan PDP Pitor gitu teh. Oke, siap. Ini berarti di sini peternakan domba fokusnya di apa nih ya? Di breeding kah? Di fattening kah nih? Fattening enggak, ini breeding enggak, ini mah sebenarnya lebih ke hobi aja sih ya. Kalau ini mah gitu benar-benar hobi gitu sebenarnya mah nggak ada tujuannya untuk maksudnya tuh breeding atau apa, tujuan awalnya emang pure hobi di sini mah gitu. Nah kalau untuk pekerjaan sendiri biasanya sehari-hari apa nih ya? Kalau kerjaan sehari-hari mah PNS, pegawai negeri santai mungkin. Oh. Sama ini teh TKW, tenaga kerja weekend, jadi kerjanya teh cuman di weekend aja, jadi kadang ya sama ngedokumentasiin juga tim visual lah. Iya lebih kayak gitu. Nah ini untuk beternak domba ini sendiri udah berapa lama nih ya? Boleh diceritain nih? Kalau di rumah ini mah mungkin baru setengah tahun kurang lah kalau di lokasi Sarijadi mah. Kalau sebelumnya kan ada di Cimoleuit ini tuh. Kalau di Cimoleuit adalah kurang lebih setahunan awal mula ke domba teh. Awalnya mah marah sih masih ke teman, tapi domba priangan awalnya teh. Kalau ke domba tangkas baru sekarang gitu. Untuk ininya tuh. Nah untuk asal usulnya bisa terjun ke dunia peternakan domba ini kenapa? Asalnya ada turunan atau gimana ini nih? Boleh diceritain lebih seru. Sebenarnya mah lebih keturunan, dari dulu teh pengen ngurus domba, cuman ya pertama harga domba tangkas ya lumayan lah, cukup harganya bagus gitu, harganya lumayan cukup bagus. Terus ditambah mungkin karena lokasi tempat belum punya dulu mah gitu, karena kan domba tangkas mah harus punya kandang, lahan cukup luas juga gitu. Terus segi pakan juga harus ya memadai, sedangkan saya pribadi kan karena di kota jadi sedikit sulit lah untuk ininya tuh. Nah untuk di sini kan tempatnya di area padat penduduk ini. Ya. Nah untuk pakan sendiri ini untuk peternakan seperti di sini seperti apa nih ya? Kalau di sini mah hitungannya teh KTK, komplek to komplek di sini mah. Jadi ngaritnya tuh komplek A ke komplek B, jadi gitu sistemnya tuh, karena nggak ada lahan pakan yang luas atau perkebunan lah istilahnya mah. Jadi di sini mah memanfaatkan lahan-lahan yang masih kosong tapi di area permukiman komplek lah kalau di sini. Nah berarti di sini dombanya full semua domba Garut full ya? Ya domba Garut. Nah alasannya kenapa nggak pilih domba pedaging atau domba apa gitu? Alasan pilih ke domba Garut asli atau domba tangkas gitu, karena domba tangkas mungkin punya seni gitu, punya seninya dari segi penampilan mungkin lebih gagah, ganteng lah istilahnya mah. Terus mungkin enak dipandang juga gitu, kayak domba tangkas mah beda sama domba pedaging. Terus kalau pedaging mungkin
ya karena nggak fokus jualan gitu, jadi lebih baik yang enak dipajang aja lah dombanya. Jadi pilih domba Garut, domba tangkas lah. Lebih ke hobi ini ya? Iya, lebih ke hobi jadinya tuh. Hobi dan mungkin menghasilkan juga nih. Amin, amin, amin. Nah, untuk di sini sendiri ya, untuk kapasitasnya berapa ekor sekarang nih yang berternak? Ini tuh kapasitas tuh kurang lebih 4 ekor kalau di tempat ini mah. Kalau di sana juga ada sih di Cimulit 4 ekor juga lah kurang lebih sana tuh. Soalnya kalau di area pemukiman padat kayak gini kayaknya untuk banyak nggak bisa kayaknya, karena mungkin nggak enak sama tetangga, terus mungkin karena domba Garut mempunyai mungkin kandang khusus lah istilahnya, nggak bisa sembarangan gitu. Jadi kandangnya juga kan istilahnya mah memakan tempat yang cukup gede lah. Jadi untuk domba Garut mungkin untuk di sini hanya ya bisa sedikit lah, tapi untuk skala ratusan kayaknya nggak bisa sebenarnya untuk ratusan tuh, karena mungkin untuk ratusan di pemukiman padat mungkin harus ada beberapa izin yang harus dilakukan, karena mungkin mengganggu warga ataupun maksudnya tuh harus ada izin ya RT RW mungkin ya. Terus kendalanya lebih ke pakan juga sih, karena pakan mungkin udah jarang di sini pakan rumput gitu. Saya pribadi aja pakannya masih komplek to komplek gitu. Jadi nyari sekarung 2 karung pun sedikit sulit gitu, harus sedikit keliling-keliling lah. Oh, berarti pakannya di sini apa aja nih ya? Untuk pakan utama atau pakan tambahannya? Oh, pakan utama mah di sini tetap rumput. Pakan utama mungkin untuk tambahannya ada hampas. Terus saya juga memanfaatkan sisa-sisa mungkin karena tetangga ada yang jualan sayur atau sisa-sisa makanan di rumah, misalkan siksikan wortel lah istilah nama, siksikan wortel. Jadi para bekunnya ke domba gitu. Bisa kayak gitu paling di sini mah. Nah, untuk sekarang kan ini ya untuk ada pakan-pakan bisa dibilang modern ini ya. Ada pakan yang difermentasi, bisa dibilang itu silase atau ada konsentrat. Ini kenapa nggak pakai itu? Sebenarnya ini mah saya juga ya hasil nyari ilmu gitu ke para peternak yang udah senior ataupun ya istilah suhuna lah, nuntut suhu gitu ya. Saurna teh kanggo domba tangkas mah kirang kangge silaseun kali itu teh cenah saurna teh lebih bagus pakan alami ngarit teh langsung saurna teh. Kirang cocok gitu. Kirang cocok kanggo domba tangkas mah. Mungkin untuk pakan-pakan seperti itu kurang cocok untuk domba-domba Garut dan konten seperti ini gitu ya. Nah, kalau mungkin untuk pakan domba-domba pedaging itu sangat rekomendasi ya. Iya, rekomendasi karena kan untuk bobot biar gede lah istilahnya mah. Karena kan kandungan nutrisi dan segala macamnya juga kan cukup bagus lah itu kan. Nah, kalau untuk domba-domba pedaging, domba-domba fattening gitu, kalau di padat penduduk seperti ini kapasitas 50-100 ekor itu bisa aja ya? Bisa aja sih sebenarnya mah. Kalau izin kiri kanan atas bawahnya aman mah gitu ya. Untuk padat penduduk mah gitu. Untuk pakannya juga mungkin ya. Nah, untuk pakan mungkin ya itulah tadi mungkin menggunakan silase, tapi mungkin karena nggak ada perkebunan mungkin istilahnya kan odot atau apa tumbuhan-tumbuhan yang bisa dibikin jadi silase gitu. Mungkin karena terkendala jarak mungkin untuk akomodasi pengambilan rumput dan segala macamnya mungkin karena kapasitas 50 ekor mungkin memerlukan pakan yang cukup besar juga mungkin gitu. Sulitnya di situ paling. Nah, kalau di sini sendiri untuk pakan ya satu hari ini habis berapa hijauan atau pakan tambahan itu? Kalau di sini mah untuk 4 ekor tuh kurang lebih 1 karung sih. 1 karung? Tapi 1 karung juga nggak karung yang gede lah maksudnya tuh, tapi karung yang sedang tapi padat lah. Cukup di sini karena kan ada tambahan hampas juga. Jadi istilahnya mah nggak usah ngarit yang terlalu banyak karena kan takutnya sayang juga nih rumputnya jadi kering gitu. Ntar nggak terlalu dimakan sama dombanya juga gitu. Berarti itu untuk pakan 1 hari? Untuk 1 hari. Pemberiannya 1 hari berapa kali ya? Kalau di sini pemberian pakan tuh kalau pagi itu biasanya suka habis azan subuh jam 6-an lah. Jam 6, jam setengah 6-an. Kalau sore itu biasa jam 4. Di sini mah jam 4. Mungkin masuk ke maghrib. Jam 5-an hampas tahu. Ntar dilanjut lagi jam 7 biasanya. Jam 7 pakan lagi pulang. Hijauan. Kalau di sini mah.
Nah itu kalau boleh tahu untuk peningkatan bobotnya, tahu gak tuh penambahannya berapa gitu per bulan atau gimana? Kalau bobot di sini enggak sih, enggak dihitung, cuman ya lihat perkembangannya dari dombanya aja lah. Maksudnya kelihatan lah. Yang penting perkembangannya bagus. Ya pakan berarti tetap dipertahanin lah maksudnya. Berarti kalau pertumbuhannya jelek berarti ada yang salah di pakan atau perawatan kitanya mungkin. Iya, iya. Berarti beda lain sama domba-domba pedaging sama petening. Jadi Ya. tidak terlalu fokus ke pengemukan itu ya. Ya, fokus sih fokus sebenarnya, cuman kan ada beberapa unsur mungkin di domba tangkas kan ada mungkin tanduk yang harus diperhatiin karena istilahnya meureun mahkotanya meureun di dunia bukan di domba tangkas mah. Nah untuk pakannya sendiri di sini beli atau gimana nih? Kalau di sini mah sebenarnya ngarit sendiri sih, jadi istilahnya mah ada rekanan tim lah istilahnya, jadi memanfaatkan itu gitu. Jadi karena teman pekerjaannya tuh waktunya tuh nggak terlalu padat, jadi sistemnya tuh karena ada 2 kandang lah istilahnya mah. Jadi misalkan ngarit 2 karung nih, ntar sekarung ke sini, sekarung lagi ke sana gitu, tinggal ngambil aja lah istilahnya. Jadi kalau di istilah ini mah sistem gaji lah, Sistem per bulan gitu. per bulan, sistem gaji per bulan. Nah untuk tantangan tersendiri selama berternak ini dari dulu itu sampai sekarang mungkin ini tantangannya apa aja tuh dari Mungkin tantangan paling ini mah musim kemarau. Kalau di sini mah musim kemarau karena mungkin lahan rumput sedikit, jadi agak sulit lah nyari rumput. Terus mungkin ya penyakit-penyakit yang ada di domba meren ya, istilahnya domba sakit harus kayak gimana kayak gitu. Saya juga istilahnya masih pemula lah, kadang suka masih tanya-tanya ke senior-senior yang udah lama gitu untuk cara nge-treatment domba yang sakit A kayak gimana, sakit B kayak gimana, kayak gitu sih. Nah apakah pernah nih di suatu waktu musim kemarau itu kosong banget itu rumput, susah banget, pernah tuh? Untuk kosong mah alhamdulillah sih enggak, mungkinnya karena domba juga udah ada rezekinya mulainya untuk makan gitu. Jadi tetap masih ada untuk makannya, masih aman lah. Nah kalau untuk pakan tambahan itu sendiri dari yang pas tahu itu Ya. itu di sini habis berapa nih satu hari? Satu hari kalau di sini nggak per hari sih, paling dari 1 karung bobot 50 kilo, karung 50 kiloan gitu. Itu tuh bisa kepake kurang lebih 5 harian lah, 4 sampai 5 harian dari segitu tuh. Kalau di sini sendiri di Bandung nih harga ampas tahu berapa? Per karung atau per kilo nih? Per karung di sini mah. Harga per karung tuh kalau di sini malah terbilang murah lah, lumayan murah gitu. 35.000 per karungnya tuh di sini tuh. Terus ya alhamdulillah juga dekat lah ada pabrik tahu, jadi aman lah gitu. Nah untuk pencapaian terbesar nih selama beternak nih apa aja nih? Untuk pencapaian mungkin sebenarnya mah kan ini tuh awalnya hobi gitu. Syukur-syukur kedepannya gitu dari hobi itu bisa menghasilkan. Mungkin tak bisa jadi jual beli domba tangkas lah istilahnya. Cukup itu juga cukup lah karena emang pure hobi lah, suka gitu. Makanya ikhlas lah mau keluar uang berapapun gitu untuk pakan domba mah gitu. Karena ada tujuannya hobi gitu. Tapi untuk ntar kedepannya bisa jual beli ya alhamdulillah lah. Untuk itu. Nah selama beternak ini udah ada pernah nominal nih domba yang mana aja nih yang pernah ada mungkin keluar atau udah ada yang nawar? Kalau untuk ini mah enggak sih, paling ada beberapa sih petetan sama betina gitu yang keluar tuh, tapi untuk nominal mungkin nggak disepi lah, paling bisik-bisik aja lah, bisik-bisik aja lah. Iya. Tapi udah semua juga ini dijual, ini mah cocok angkut, cocok dikukut gitu. Oke, siap. Dan selanjutnya nih untuk dampak peternakan ini terhadap masyarakat sekitar seperti apa? Kalau dampak positif sebenarnya cukup kerasa lah. Ini tuh sebenarnya bukan peternakan lah, ini mah ada cuma sedikit gitu. Cuman ada dampak positif juga. Dampak positifnya tuh kayak tetangga mungkin yang sebelah sana jarang nongkrong, tetangga sebelah sini jarang nongkrong. Dengan adanya domba di sini gitu, tiba-tiba jadi istilah nama ngariung bareng gitu. Dengan adanya domba di sini tuh, terus yang biasanya meureun tetangga teh nu A jeung nu B tarapatanya meureun kusabab nangkring di dia, jadi saling ngobrol lah kayak gitu. Untuk negatifnya meureun sebenarnya dampak negatif mungkin nggak ada, karena sebelum istilahnya mah nyimpen domba di sini kan izin dulu lah ke beberapa warga kiri kanan atas bawah gitu ya, ini teh ternyata dapat izin juga di sini tuh. Jadi ya alhamdulillah istilahnya mah
ke saya pribadinya juga jadi enak gitu, leluasa gitu. Karena kan domba mungkin menimbulkan sedikit bau mungkin atau berisik lah, istilah komo domba tangkas mah teu teunggar kandang lah. Iya. Jadinya teh. Nah, katanya tadi pernah diceritain ini ya, sebelum bangun kandang ini pernah nggak diizinin ya? Oh iya. Gimana diceritain ya? Sebenarnya untuk kandang ini tuh dulu tuh sebenarnya nggak diizinin, malah nggak diizinnya karena keluarga sendiri gitu. Sebenarnya bukan nggak diizinin, lebih ke banyak pertimbangan karena zaman kakek atau nenek lah dulu gitu, bahwa kandang domba teh yang meureun awi saayana gitu, kai saayana gitu, terus meureun rarapen atau tai dombana teh meureun pabalatah gitu. Ternyata pas dikasih edukasi sedikit dengan ngelihat para senior-senior yang kandangnya tuh istilahnya lebih modern lah. Nah, mereka mulai paham gitu bahwa domba sekarang mah nggak kayak dulu gitu, segi kandangnya tuh gitu, bisa istilahnya kayak sistem dak kayak gini gitu. Jadi mungkin istilahnya nggak terlalu bau sama balatak teuing lah ini. Nah, untuk di sini kita mau minta motivasi sama edukasinya buat teman-teman, khususnya pemuda milenial yang masih beranggapan tentang peternakan itu bau dan kotor ini. Nah, sebenarnya hari terjun mungkin peternakan kan saya juga bukan peternakan gede lah. Dari segi bau dan segala macam mungkin ada pribadi masing-masing ya, karena kalau emang benar suka atau emang cinta terhadap mungkin domba Garut atau peternakan gitu, mungkin nggak akan ada pikiran untuk bau, kotor dan segala macam mungkin, karena dilakukannya juga mungkin istilahnya agama ridho lillahi ta'ala mungkin ya, istilahnya kayak gitu sih. Mungkin untuk milenial ataupun ya teman-teman yang baru pengen terjun di dunia domba lah istilahnya mah gitu ya. Nah, sebelum terjun mending lebih baiknya sharing dulu ke para senior yang udah terlebih dahulu gitu ternak domba, biar kedepannya juga dapat arahan gitu, biar nggak istilahnya mah teu sagawayah teuing lah kaditu kadieuna gitu. Hari udah sharing ataupun sama senior mah kan enak gitu, terus ilmu juga sebelum ada barangnya udah dapat ilmunya dulu gitu, istilah teori dulu. Nah, ntar berikutnya aksi lah istilahnya, mungkin kayak gitulah dari saya. Oke, buat teman-teman, saya Ketap mantap izin pamit, dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube-nya Hiji TV karena di sana ada banyak konten tentang edukasi, istilahnya konten positif lah buat para peternak pemula ataupun peternak senior, karena ada beberapa banyak ilmu di dalam YouTube tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.